Eh, tamu kita kali ini dahsyat sekali, terutama bagi saya yang sedang merisaukan teman-teman kita yang disebut pengusaha kecil, termasuk tentunya petani kecil, termasuk juga peternak kecil, dan mungkin juga ada nelayan. Tapi kalau nelayan biasanya memang kecil, ya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang, akan mendapat pencerahan dari yang kita hormati bersama. Maaf namanya supaya saya nggak keliru baca. Profesor Dr. Insinyur Mulatno, MSA IBU, yang akan bicara tentang tema peduli nasib. Kata nasib di situ penting. Nasib peternak kecil. Silakan Profesor Mulatno. Terima kasih Pak Jaya atas kesempatannya yang sangat luar biasa ini, dan ini memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman menemani peternak kecil ini sejak tahun 2000-an sampai hari ini. Jadi hitung-hitung sudah hampir 21 tahun saya bukan main. Insya Allah, wah, bergerak dari Sabang sampai Merauke udah kami kunjungi semua. Wow. Ya, pertama memang waktu itu kami menjadi salah satu narasumber di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu kira-kira 2-3 tahun pertama di tahun 2000-an. Kemudian saya terus bergabung ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari situ saya mempunyai banyak kesempatan bertemu dengan para peternak-peternak kecil itu. Kemudian sampai dengan tahun 2013 saya pada satu kesimpulan, ini ada sesuatu yang nggak beres. Mengapa peternak kecil sejak dulu sampai sekarang kok nasibnya seperti itu? Kira-kira gitulah. Saya mulai dari situ, kami mulai mencurahkan semua pikiran saya, tenaga saya untuk mereka, insya Allah. Jadi memang ada istilah nasib itu terbentuk bukannya asal begitu saja, tetapi Anda memang sudah menghayati arti nasib ya. Itu, Insya Allah. Bukan main. Ya, jadi ini sebetulnya Anda agak mirip dengan amanat penderitaan rakyat. Luar biasa. Ya, saya nggak tahu Pak, apa yang saya kerjakan, tapi yang pasti saya melihat, saya sedih sekali Pak, terus terang melihat mereka itu. Ya. Kalau boleh saya tahu, kok Anda bisa sedih itu kenapa? Kan ya, kan setahu kita kan, peternak-peternak kita kan kalau saya makan di itu kan ayamnya selalu ada, ya. Kemudian apa ya, sapi, kambing terutama ya. Karena saya penggemar sate kambing ya. Sapi juga ada, walaupun ya kadang-kadang bingung ini milihnya sapinya wagyu atau apa ini ya. Yang lokal saya. Ya lokal gitu kan ya. Kenapa kok Anda sampai sedih itu, kenapa? Ya, jadi kenapa saya sedih, pertanyaan sangat bagus sekali. Dan itulah yang menguatkan mental saya sampai hari ini, sampai kapanpun itu kita harus bersama-sama memperjuangkan peternak kecil. Karena begini, mereka itu, ini utamanya pada sapi. Karena saya mendalami ini terutama pada ternak sapi potong, sapi berdaging. Umumnya mereka hanya punya 2 ekor sampai 3 ekor, Pak. Ya, dan mereka dengan kesederhanaannya, dengan ketulusannya, dengan ketekunannya mereka bekerja ya untuk mendapatkan sesuatu tentu dari ternaknya. Tetapi karena mereka itu ya pendidikannya juga sangat terbatas, akses informasi sangat terbatas, sehingga ketika mereka menjual sapinya itu Pak, itu betul-betul ya hanya tergantung kepada nasib apa kata si pembeli. Ya, mau dikasih berapapun mereka nggak tahu apakah sapi saya ini memang harganya segitu. Itu satu. Yang kedua, apabila misalnya si peternak itu butuh dana untuk kawin anaknya, dana untuk sekolah anaknya, akhirnya itu lebih ditekan lagi harganya dan mereka tidak punya pilihan.
punya hitung, Pak. Itu ternyata dari data-data yang kami peroleh, mereka itu memelihara sapi itu hanya pendapatannya cuma 3.000 per ekor per hari. Ya, karena mereka itu menjual, misalnya begini, membeli sapi 10 juta, dijual 12 juta, untung 2 juta. Untung 2 juta itu memakan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak diperhatikan sama mereka. Yang penting ada selisih. Selisih untuk mendapatkan itu waktunya nggak dihitung. Dan itu terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Sehingga yang menikmati jerih payah peternak itu bukan mereka sendiri, tetapi adalah si pembeli tadi itu. Kira-kira gitu, Dani. Iya, jadi termasuk saya ya, yang menikmati daging sapi tadi itu kan? Bukan. Kalau yang menikmati, kita-kita yang menikmati dagingnya, itu berasal dari sapi yang diperoleh dari pedagang yang bukan peternak. Jadi antara peternak ke pedagang inilah yang tata niaganya itu, Pak. Ya, jadi penjual, ya, pedagangnya itu dapat duit banyak, tapi peternaknya nggak dapat apa-apa. Nah, apakah itu terbatas hanya sapi? Karena saya dengar ayam juga mereka mengeluh, Pak. Setelah saya dalami, hampir semua komoditas ternak seperti itu, Pak. Hampir semua. Termasuk kambing, ya? Termasuk semuanya, kambing. Semuanya. Saya pastikan itu semua. Kenapa? Ya karena, nah ini penting. Ternyata mereka itu karena mereka bekerja sendiri-sendiri, ya kecil-kecil, terus jualan sendiri-sendiri. Bayangin, Pak, kalau di situ di satu desa ada 20 peternak sendiri-sendiri, kemudian ada pembelinya cuma 1, Pak. Di mana 20 orang ini tidak mengerti apa-apa, akses informasi nggak ada, yang tahu si pembeli itu. Apa yang terjadi? Berarti kan harga bisa ditekan seenaknya sendiri oleh pembeli. Saya tidak menyalahkan pembeli, tetapi tidak bersatunya peternak inilah yang membuat harga bisa dibuat seenaknya. Jadi ada faktor divide et impera. Nah, ya, yang dibuat sendiri oleh peternak, Pak, tanpa sadar. Gitu, Pak. Karena nggak paham, itulah makanya saya mulai 2013 membentuk sekolah peternakan rakyat dengan niat menghimpun mereka, mempersatukan mereka supaya dia mempunyai kekuatan. Dan Anda berhasil? Insya Allah berhasil, sampai hari ini masih eksis dan terus berkembang. Sekarang kami sudah punya 55 sekolah peternakan rakyat di seluruh Indonesia, Pak saya. Ya, ya kalau sudah angka 55 itu ya sudah meyakinkan anunya situ ya mereka. Nah, di mana Anda pertama kali mendirikan sekolah itu? Kan pasti ada toh anunya. Ya, prototipnya di mana? Pertama kali, prosesnya begini, Pak. Waktu itu setelah saya katakan sejak 2000 mendalami situasi peternak seperti itu, saya waktu itu diundang di Aceh dalam satu pertemuan besar yang dihadiri kira-kira 450 orang lebih, hampir semua birokrat itu. Karena itu memang acaranya pusat, pemerintah pusat. Dan saya menjadi salah satu pembicara, dan gagasan saya adalah itu tadi. Bagaimana peternak-peternak kecil ini dihimpun dengan memperhatikan yang paling kecil, orang yang paling kecil, pemiliknya paling kecil, semuanya pokoknya yang paling kecil. Itu yang menjadi target utama kami, dan kami ingin menghimpun mereka, dan kami ingin supaya mereka mempunyai kualifikasi seperti sarjana. Kenapa? Karena mereka sudah tekun, hanya ilmunya saja yang nggak ada. Nah itulah kami waktu itu saya sebutnya mensarjanakan peternak, ide saya pertama kali waktu itu. Ya, walaupun dia lulusan SD, SMP kan nggak salah, tetapi pikiran saya harus disarjanakan dalam tanda petik. Ya, tapi waktu itu ada teman saya ingin menyarankan supaya namanya lebih eye catching, akhirnya digantilah sekolah. Nah itulah kira-kira itu. Nah, apa yang terjadi, Pak? Ketika saya menyampaikan ide itu di depan 450 orang, yang tertarik hanya 1 orang. Betul sekali itu. Yang tertarik itu adalah
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya Pak Azril Aziz. Hanya seorang. Saya tidak membayangkan Pak Jaya, ketika orang itu tidak tertarik, berarti ide saya itu hanya lewat saja, gagasan masuk lemari, selesai. Tapi gara-gara beliau, akhirnya kami diberi kesempatan, silakan Pak Mulakno mengembangkan gagasan Anda di Sumatera Selatan. Disitulah akhirnya SPR pertama kali ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Banyuasin, di Musi Banyuasin, di Ogan Komering Ilir, karena itu penyelenggaranya provinsi sehingga dia memilih 3 kabupaten. Sampai sekarang masih eksis? Sekarang masih eksis. Dari 3 itu akhirnya dalam perjalanannya Pak, yang Banyuasin ini namanya anak sekolah Pak, begitu lulus ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ini tidak sukses, ya Pak ya. Akhirnya mereka tetap pada kondisi yang seperti itu. Kemudian Musi Banyuasin sukses. Dia sekarang luar biasa ini, perkembangannya sangat bagus. Anggotanya juga semakin bagus untuk mau dihimpun dan dijamaahkan Pak. Yes, Ogi juga sedang bergerak untuk maju. Ya. Terus dari situ diikutin kemana-mana sampai akhirnya yang terakhir itu berdiri di Ende, Nusa Tenggara Timur. Oh, ya. Ende, waduh, bukan main. Ya, dan insya Allah nanti ini bulan ini Pak Bupati Nagekeo juga sudah berkomitmen mengundang saya untuk bagaimana ikut mengembangkan peternakan saya melalui program SPR ini, Pak. Insya Allah. Kalau saya boleh tahu Bapak, secara struktural itu sebetulnya urusan peternakan ini di bawah kementerian apa Bapak? Peternakan secara teknis, ya, secara teknis budidaya itu ada di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis. Ya. Tetapi kan peternakan tidak hanya budidaya, ada juga nanti untuk perdagangannya juga, ada unsur kelembagaannya juga, sehingga ini sebenarnya ini harus beberapa kementerian yang peduli kepada pengembangan peternakan, sejatinya seperti itu. Iya. Anda kenal Pak Harto kan? Pak Harto siapa? Presiden kita yang Siapa yang nggak kenal Pak Harto, Pak? Tapi Pak Harto nggak tahu saya pastinya. Ya oke, nggak apa-apa. Anda pokoknya kenal beliau kenal. Dan kan satu favorit beliau itu kan peternakan sapi, Bapak. Betul sekali. Nah, kalau Bapak, saya kan nggak ngerti apa-apa tentang ini. Saya cuma kerjanya makan kan di situ. Nah, itu menurut pendapat Bapak yang beliau lakukan itu bagaimana? Apa itu sebetulnya? Sebenarnya saya sangat apresiasi kepada presiden kita itu Pak ya, karena sangat peduli sekali. Terus saya cermati juga beliau akhirnya punya lahan di Tapos dan itu didedikasikan untuk pengembangan sapi. Kemudian kalau bicara soal sapi itu kayaknya di luar kepala semua itu. Luar biasa. Saya terus terang ngakui agak ini luar biasa nih Pak Harto kok sampai apal betul. Anda itu waktu beliau masih zamannya beliau ngomong itu ya bukannya ngomong enak zamanku ya, tapi maksudnya yang ngomong tentang peternak sapi itu ya. Anda usia berapa waktu itu? Saya mahasiswa Pak. Saya masih mahasiswa. Jadi Anda sudah mengapresiasi beliau sudah ya? Iya, sudah ya Pak. Dan memang niat beliau untuk mengembangkan itu betul sekali. Betul. Semua keputusan-keputusan saya lihat itu benar juga, ini benar juga. Ternyata yang kurang tepat kalau menurut saya Pak, yang kurang tepat ini menurut saya. Jadi seolah-olah membangun peternakan itu seolah-olah itu pemerintah sendiri bisa mengerjakan. Ya. Seolah-olah hanya pemerintah sendiri. Nah, itu yang kemudian kurang tepat. Artinya apa? Perguruan tinggi ternyata juga memikirkan sendiri juga. Melakukan penelitian dengan sendiri. Jadi tidak ada partisipasi rakyat di situ. Nggak ada. Seolah-olah tetap aja peternak kecil dikasihani, dibantu, difasilitasi, habis itu selesai. Soal nanti berhasil atau tidak, ya diulang lagi. Itu terus saja. Wah, tapi di sini ya, Bapak itu sejak kapan Anda menyadari bahwa
itu ya kalau dianggap itu kan kekurangannya kan anunya. Ya, Saya nggak bilang kekeliruannya ya, ya, tapi nggak keliru, kekurangannya ya. kekurangannya. Nah, Betul, itu betul. sejak kapan Anda menyadari itu? Ya itu sejak tahun 2012 akhirnya saya menampilkan ide itu, Pak. Jadi kesimpulan saya, ini nggak ada gotong royong. Perguruan tinggi jalan Oh. sendiri, coba ya. Terus nanti Kementerian Pendidikan menganggarkan sekian miliar, sekian ratus miliar untuk penelitian, untuk pengabdian jalan sendiri di lokasi A. Pemerintah nanti menyerahkan anggaran, melakukan satu pemberian bantuan fasilitas di lokasi B. Ya. Masing-masing itu sendiri-sendiri, Pak. Nanti pengusaha juga gitu. Melakukan kegiatan, biasanya dia kerjasama dengan peternak, biasanya nggak kerasan, Pak. Karena seringkali produknya nggak pernah seragam, dan lain sebagainya. Dan itu lebih realistis lah kalau pengusaha. Tapi bagi kami, ketika masing-masing sektor ini bergerak sendiri-sendiri, sampai kiamat nggak pernah terjadi nih. Nah, akhirnya dari situlah kami punya pikiran, ini harus gotong royong. Mempersatukan peternak tidak bisa juga oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi punya apa? Kami hanya punya ilmu dan punya pikiran, punya idealisme, Pak. Tapi nggak punya energi kami. Nah, dengan bergandengan dengan pemerintah, ini tentu akan memberikan kekuatan untuk mempersatukan peternak. Nah, kira-kira ide simpelnya seperti itu. Jadi, gotong royong yang katanya itu menjadi milik kita, ternyata belum dilaksanakan. Iya. Baru merupakan slogan. Nah, begini, kalau saya perhatikan, makanya tadi entah kenapa saya kok jadi ingat Pak Harto, karena kalau saya lihat apalagi kemudian Anda menemukan istilah gotong royong itu, jadi Anda sebetulnya merupakan perpaduan dari yang ngomong gotong royong kan Bung Karno. Ya. Iya toh, nah Pak Harto nggak pernah ngomong berarti dia ngomong tentang peternakannya itu kan, bagaimana dia membina semua, tapi tanpa melibatkan rakyat, tetapi pemerintah yang melakukan. Iya. Nah, jadi Anda ini sebetulnya memadukan dua gagasan cemerlang dari presiden pertama dengan apa yang dilakukan oleh presiden kedua. Ya, mudah-mudahan seperti itu, karena kami suara sebenarnya kasihannya saya di situ, Pak Jaya. Nah, makanya kan enggak apa-apa. Yang ngomong kan bukan Anda, yang ngomong tuh saya. Jadi Anda enggak tanggung jawab anunya. Ya, karena saya kagum sekali kepada yaitu Anda ini sebetulnya seorang keliru moloh. Gitu ya. Karena Anda secara intuitif, Anda itu menemukan, mendeteksi. Begini Pak, problem solving itu harus diawali menemukan kekeliruannya dulu, Pak. Oh, oke. Kalau nggak bisa, kita yang mau di-solve apa? Kalau kita nggak tahu kekeliruannya kan? Jadi diagnosa Anda itu tadi sudah tepat sekali. Ya, nah kemudian Anda menemukan jalan keluarnya. Yaitu solusinya itu kan, memang solusi bisa macam-macam, tapi Anda memilih solusi yang Anda pilih itu kan. Iya, betul. Dan terbukti sampai saat ini, karena saya melihat Anda punya kegigihan di dalam situ, sehingga ya Anda akhirnya walaupun ada yang gagal, tapi yang berhasil lebih banyak kan. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah. Dan sekarang sudah dari 55 itu sekarang sudah lulus 17. Kami ada programnya yang jelas, Pak, terukur ini. Nah, setelah ikut program sekolah peternakan rakyat, kira-kira dengan pengalaman kami, akhirnya kira-kira 2 tahunan, itu kita isi, Pak Jaya, itu dengan kurikulumnya sederhana saja. Ada 3 aspek yang kita gembleng pada komunitas peternak itu adalah mental, ya. Mental itu penting. Jadi pola pikir, perubahan mental, perubahan mindset, itu kita beri bobot 45%. Karena inilah yang terpenting dari segala-galanya. Kemudian yang kedua, aspek untuk mari berbisnis secara kolektif berjamaah. Pemikiran-pemikiran bisnis berjamaah ini penting supaya mempunyai posisi tawar yang tinggi. Sebetulnya Anda pikirannya Bung Hatta itu. Koperasi kan? Koperasi, betul Pak. Tapi koperasi sekarang image-nya kan jelek. Oh ya, jangan ngomong itu Pak. Jangan ngomong itu. Image-nya saya takutnya gitu ya. Nah, saya takut keliru. Nah, tapi sebenarnya makanya kami tidak menggunakan koperasi karena bukan karena mauan saya Pak. Waktu saya mengajak para peternak, ayo kita berkoperasi.
Wah, saya nggak mau, saya koperasi. Oh, gitu, Pak. Saya kaget juga gitu. Aduh, Oke, aduh, terus aduh. kemudian yang itu 35%, Pak ya, 35%. Baru yang 20% itu baru masalah ilmu dan teknologinya. Sehingga 80% itu sebenarnya bukan masalah teknologinya yang paling penting. Nah, tapi kembali ke koperasi tadi, setelah mereka nggak ngomong alergi itu, saya terus deketin terus, saya pastikan bahwa cara koperasi itu memang cara yang benar, bahwa sekarang itu image jelek itu, ya mari kita luruskan. Ya, yang jelek bukan koperasinya, tapi Bukan koperasinya. iya yang melaksanakannya kan, yang Betul, nah di situ sangat karena betul. memang saya tahu koperasi kerap digunakan oleh korporasi besar untuk justru menguasai rakyat begitu loh. Nah, itu, ya, Lah ya ya, itu, ya saya ngomong Bapak nggak apa-apa. ya, ya. Tapi semangat kami ingin membangun itu, Pak, kebersamaan dalam, saya menyebutkan begini, ini kalau dalam agama apapun disuruh berjamaah, apapun agamanya nih Pak, Iya, berjamaah, ya kan. Nah, kalau di agama Islam juga ada istilah kalau berjamaah itu derajatnya naik 27 kali lipat. Ya, nah mari kita praktekkan. Dan ternyata betul Pak, di alumni SPR, di alumni SPR itu yang begitu berjamaah kuat semua Pak. Kuat. Yang sekarang ini dari 17 alumni, ada 17 komunitas yang telah kita didik, ini 3 telah disertifikasi dan mereka sudah mulai, saya menyebutnya begini, begitu lulus SPR, kita sebut sertifikasi Natalia, jadi sertifikat komunitas yang baru lahir dalam konteks usaha kolektif berjamaah Pak. Nah setelah 2-3 tahun itu kita sertifikasi, ada 3 naik pangkat menjadi sertifikat WINEA, artinya sertifikat menuju ke penyapihan Pak. Nah ini makin lama makin baik insya Allah Pak. Jadi kami menjadi makin semangat dan teman-teman, saya dan teman-teman lah situ. hebat ya. Ada ya pertama orang Anda kan sebetulnya asalnya dari akademisi kan. Ya. Biasanya kan akademisi kemudian hidupnya kan di Menara Gading kan. Ya, tapi Anda mau keluar dari situ, bahkan ya kalau saya lihat foto Anda dulu, Anda langsing, sekarang Anda gendut itu pasti banyak makan sapi itu. Anda sendiri suka makan sapi, suka? Senang Pak, enak emang. Yang senang dan yang penting Pak, ternyata sapi Bali itu atau sapi lokal di sini kalau dibikin steak juga nggak kalah enak sama impor. Oh iya, iya, betul Pak. Ini yang kadang saya ngomong sama anak pengusaha muda yang kebetulan teman saya Pak, itu dia sudah punya di kepalanya itu, pokoknya impor itu lebih enak dari lokal. Nah, ini yang saya bantah itu. Ternyata enggak. Namanya sapi daging itu tergantung makanannya. Makannya bener, ya dagingnya pasti enak. Cara ngelolanya bener, iya Pak. Dagingnya enak. Oh jadi yang gampangnya kan katanya kan sapi Kobe itu diminumin bir kan. Katanya ya, tapi kalau itu andai kata sapi lokal diminum bir ya jadinya sapi Kobe kan. Ya. Intinya Pak, semua sudah ada formulanya. Kalau mau bikin daging yang cemplang ya ada formulanya, rasa yang legit juga ada formulanya. Semuanya tergantung pakan, tergantung apa yang dimakan. Kayak manusia gitu Pak ya. Ya. You are what you eat. Ya. Iya, gitu. Jadi Anda, saya Mas, nanti dulu. Anda ternyata juga menguasai kuliner. Ya, makanya gemuk Pak, seneng makan juga. Ya. Tapi saya terus terang Pak, ya saya kan tidak pernah mau makan sapi Kobe itu kan tidak pernah. Cuma pernah sekali saya diundang orang, lah dia diundang, dia mau bayarin saya nyoba Pak. Ya. Saya nggak ngerti kok Pak enaknya apa gitu loh, bedanya apa saya nggak ngerti. Buat saya tetap yang paling enak tuh sate sapi Ungaran itu Pak, paling enak itu. Kalau itu enak bumbunya Pak, enak Pak, daging enak Pak. Apalagi di sana kalau makan itu betul-betul hanya di mentah begitu dibakar, habis itu udah bakar, terus kasih bumbu sedikit aja. Kadang-kadang cuma kasih
merica sama garam aja. Wah, enak memang. Jadi memang itu memang rasa dagingnya betul. Bapak, Iya. Bapak pernah makan sate sapi Ungaran? Sate Ungaran, belum. Bapak, Tapi sate ya gitu-gitulah Pak, namanya sate juga. Tapi beda loh Pak anunya. Tapi memang ada benar bumbunya. Bumbunya iya, itu iya. bumbu kacangnya itu dicampuri, mungkin dicampuri keringatnya yang bikin itu. Itu enaknya bukan main Pak. Nah, sekarang saya tanya, apakah kambing juga sama Pak? Maksudnya sama dalam hal apa? Ya seperti tadi, rasanya seperti sapi, kalau dikasih makan ini dia jadinya begini. Oh iya, sama aja. Ayam? Sama aja. Makanya ayam kampung itu karena dia makan ayam kampung kan makan di mana-mana, seenaknya sendiri. Dia dengan instingnya dia memilih sesuatu yang memang cocok untuk dirinya. Lain dengan ayam yang memang didesain untuk gemuk. Ya, jadi tetap rasanya agak lain, tetapi sama-sama sehat Pak, yang penting. Karena kita itu kan ingin memproduksi daging ayam dengan harga terjangkau. Nah, teknologi memungkinkan itu, sehingga pakan pun didesain yang baik-baik juga, tapi ayam disuruh makan tidur. Yang gemuk dan dagingnya juga sehat. Ya Pak, itu sehat. Tapi kalau yang ayam kampung tadi itu karena betul-betul tradisional, itu dia dilepas di belakang rumah, makan nudul-nudul, kadang dikasih apa, dia milih-milih sendiri. Nah tentu lain, tapi dia cuma bisa dipanen 1 kilo 3 bulan umurnya Pak. Tapi kalau yang ayam yang didesain untuk penggemuan yang 1 bulan sudah bisa sampai 1 kilo berat bobotnya itu. Oke. Iya, tapi biasa ya. Iya, teknologi membawa ke sana. Oke. Sama-sama sehat Pak ya, sama-sama sehat itu. Oke, nah pertanyaan saya kan kambing Pak. Itu kan ada kambing batibul, Bapak tahu nggak? Tahu, saya nikmat juga, saya pernah makan enak sekali Pak. Itu memang betul ya Pak, karena itu 3 bulan itu memang yang paling enak ya. Ya, saya sendiri belum lihat dengan mata kepala apakah betul 3 bulan itu disembelih. Ya, karena 3 bulan juga masih kecil Pak. Oke, cempe kan? Ya, cempe. Nah, saya belum lihat, tetapi kalau melihat rasanya, lihat dagingnya kok empuk sekali kayak gitu, wah ini ya memang enak Pak itu. Memang enak, nggak alot Pak. Enak, lain dengan misalnya sapi kambing umur sudah 2 tahun, 3 tahun. Waduh, alot Pak. Alot itu. Bukan hanya alot, keras. Iya, Nah, kalau gitu Pak, saya mau tanya ya, kelinci gimana Pak? Kelinci itu sebenarnya juga hampir sama. Saya termasuk jarang menangani kelinci. Tetapi kurang lebih juga sama, dia pemakan tumbuh-tumbuhan juga ya. Jadi kalau hewan pemakan tanaman ya, hijauan seperti itu ya samalah itu Pak. Gitu nggih. Sama. Kalau bedanya ayam itu makannya dia biji-bijian. Ya, ada jagung seperti dia karena dia mempunyai saluran pencernaan tunggal. Babi itu juga mirip dengan ayam. Nah, jadi warna dagingnya pun juga beda dengan warna daging sapi atau daging kambing, daging kelinci tadi beda. Ya. Burung merpati juga enak, itu jenis ayam juga, unggas, kelompok unggas, iya Pak. Enak juga itu Pak, karena dia juga makanannya juga makanan bebas. Ya. Milih dengan instingnya. Oke, nah sekarang kembali ke sekolah yang Anda rintis ini. Sekolah Peternakan Rakyat. Iya, apa istilahnya Pak nggak sekolah? Sekolah Peternakan Rakyat. Sekolah SPR. Peternakan Rakyat. Oke, nah Anda melihat apakah dengan sekolah peternakan rakyat ini Anda sudah berhasil memperbaiki tadi itu nasib peternak kecil? Insya Allah, ini contoh-contoh yang perlu kami sampaikan. Contoh itu di Kediri, ya, saya ambil contoh itu. Jadi waktu pertama kali saya kenalan dengan mereka tahun 2017 Pak,
Mereka itu jualannya seperti yang saya ceritakan di awal tadi itu. Oke. Jualan hanya pasrah saja. Ya, terus waktu itu saya ajarkan, Pak, kalau begini caranya Bapak rugi terus. Makanya jualan itu harus ditimbang. Bobotnya berapa, per kilonya harga berapa harus diputuskan bersama. Ya, sehingga nanti jualannya yang jualan satu orang saja, ketuanya, ketua SPR misalnya waktu saya ajarin begitu, Pak. Nah, tadinya nggak mau, Pak, nggak mau. Untuk apa ditimbang? Kita jual beli nggak pernah selama ini timbangan, gitu loh. Nah, dengan cara-cara seperti ini kan Bapak rugi gitu. Rugi sudah biasa, kata mereka gitu, Pak. Coba itu, Pak. Itu, Pak, jawaban seperti itu betapa lugunya, Pak. Yes. Jadi rugi sudah jutaan, puluhan juta itu sudah biasa itu loh, Pak. Ya, Pak. Itu sudah kodrati. Kodrati kayak gitu, Pak. Nah, akhirnya saya dengan segala cara akhirnya mau nimbang intinya. Dengan mau nimbang artinya mereka percaya bahwa menjualkan sapinya seseorang ke ketua itu sudah ada standar bakunya. Per kilo 50.000 misalnya, kalau sapinya peternak itu 300 berarti 15 juta. Jadi menjadi percaya, Pak. Tumbuhlah kepercayaan seperti itu. Makin kompak ya. Ternyata peternak itu tadi sendiri karena nggak percaya. Tidak ada kepercayaan antara mereka sendiri. Tapi dengan menimbang mereka menjadi percaya. Nah, apa yang terjadi? Mereka menjadi mulai terus semakin semangat. Dengan menimbang dia tahu kalau dikasih pakan jelek pertumbuhannya menjadi rendah, dikasih pakan yang benar menjadi lebih baik. Waduh, dikasih pakan itu menjadi ngerti. Bapak ini ya, saya kagum sekali. Bapak itu menggunakan matematika untuk membantu mereka loh. Ya, yang matematika sederhana saja. Loh ya matematika ya, sederhana enggak sederhana itu ya tetap aja itu matematika kan. Hebat sekali loh, Pak. Ya, bagaimana saya itu dulu nggak begitu nangkep ya, karena saya sedang mempelajari matematikal biologi. Itu saya juga apa sih gunanya biologi kok pakai matematika? Ternyata kan ini Bapak untuk mengukur kan. Untuk mengukur kan Bapak ini tadi kan. Ya menimbang kan mengukur kan. Mengukur. Betul sekali, Pak. Ya, wah keren. Bapak itu keren. Mestinya dapat Nobel Bapak itu. Amin. Nah, terus jadi gini, Pak, akhirnya dengan mereka paham seperti itu, jadilah mereka gojlok-gojlokan, Pak. Tahu kan, Pak, gojlok-gojlokan? Kalau bahasa Jawa itu nyek-nyekan gitu. Jadi mereka semangat nimbang, Pak. Nimbang akhirnya, punya kamu berapa pertambahan perharinya? Punya saya cuma 0,2 kilogram per hari. Wah, itu bukan peternak itu namanya. Ada bilang yang ngomong, punya kamu berapa? 1 kilo per hari. Nah, itu baru peternak. Nah, dari situ mereka saling belajar. Oh, kamu dikasih makan apa di sana bisa 1 kilo. Nah, itulah Pak, transfer ilmu, mencerdaskan sesama mereka sendiri. Dengan cara-cara yang simpel tadi itu. Dan itu sebetulnya persaingan kan itu? Ya, menjadi kolaborasi yang tadinya saya. Ya itu kalau di Islam kan fastabiqul khairat itu. Apa itu artinya, Pak? Persaingan untuk berbuat baik, Bapak. Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Jadi setelah mereka tahu artinya pengukuran itu, mereka menjadi makin kompak. Nah, dari situ mereka mulai memikirkan efisiensi, Pak. Wah, ini kalau caranya begini, kami butuh pakan banyak, kalau ngarit terus, wah celaka ini. Jadi mereka mulai pakai chopper, menggunakan mesin. Dari situ mereka yang tadinya itu melihara 4 ekor itu rasanya sudah baunya loro kabeh gitu, Pak. Sekarang mereka ngomong, wah Pak Mulakno, ngingu 4 sama ngingu 20 sama capeknya ternyata. Gitu, Pak. Itu. Gara-gara teknologi chopper tadi itu. Atau bahkan sama tidak capeknya. Ya, kira sama yang jelas itu Pak, betul Pak. Dia tahu sama tidak capeknya kan. Jadi itu Pak. Memang Pak Habibie ya, jadi kita kembali pendiri akademi ini Pak Habibie itu menyatakan sains itu mempermudah teknologi, mempermudah manusia kan. Iya. Wah betul. Keren, Bapak ini, Bapak pernah ketemu Pak Habibie? Pernah ketemu dalam satu ruangan ya dalam rangka
pelantikan anggota IP itu, Pak. Tapi Tapi belum. saya nggak sempat ngobrol, nggak sempat. Ya, kalau Sempat. ini kalau beliau masih hidup, sebetulnya saya ajak beliau ketemu Anda. Beliau pasti Betul, Pak. suka sekali bahwa ini kan namanya Anda membuat satu ilmu terapan kan di sini. Iya, betul. Bukannya cuma buat Allah. lulus ujian, tapi kan buat untuk sesama manusia. Bagus sekali, Iya. Bapak. Bagus Insya sekali. Allah. Ya, nah sekarang Anda kan tentu seorang diri kan menjadi makin lama kan menjadi makin berat, Pak, gini. Tugas Iya. Anda mendirikan sekolah ini, sekolah itu di mana-mana. Nah, apakah Anda sudah punya tim? Alhamdulillah kami dari Sekolah Peternakan Rakyat IPB, karena ini kan digagas oleh saya yang dosen IPB, kemudian difasilitasi oleh IPB, kemudian dikembangkan dengan segala upaya dengan pengaruh-pengaruh IPB. Jadi SPR besar karena IPB juga. Nah, itu satu. Iya, Pak. Terima kasih rektor kami sekarang, lebih-lebih rektor kami sebelumnya, kepala LPPM, semua support kami, Pak. Nah, dari situ tim kami sudah makin lama makin kompak, darahnya sudah makin sama, visinya makin sama, bagaimana mengajarkan ilmu kepada para peternak. Lain, Pak, mengajarkan ilmu kepada mahasiswa dengan peternak itu lain. Saya membuat konsep, kalau mengajarkan mahasiswa itu dari A ke Z. Nah, itu ilmunya. Tapi kalau dari peternak nggak bisa. Saya balik dari Z ke A. Jadi, ya. Dari faktanya dulu baru ditarik mundur. Nah, itu cara efektif untuk mengajarkan ke peternak. Nah, mengubah itu pun ternyata juga perlu waktu bagi para akademisi, Pak. Nah, tim kami sudah mulai ke sana. Merubah logika sebetulnya ya. Klimologi tadi, Pak. Ya bagus, Pak. Bapak, Anda keren loh. Anda keren, betul-betul keren. Itu karena Anda ngomongnya itu bukan berdasar teori, tapi ya berdasar pengalaman, betul. Pengalaman. Jadi Anda orang apa? Orang Jawa atau orang Sunda? Ya, Kediri asli, Pak. Oh, yang Anda ngerti ngelakoni kan? Ngerti apa, Pak? Ngelakoni. Oh iya, ngelakoni, iya, Pak. Ya, Anda itu ngelakoni. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah siap. Ngomong-ngomong tentang Kediri. Apakah sekarang belakangan arkeologi tentang kerajaan Kediri gimana perkembangan? Saya kurang begitu saya kurang begitu mengikuti. Tapi ya mudah-mudahan dengan Kediri menjadi peternak yang terbaik tadi itu. Oh iya. Iya, Pak. Komunitas peternak Kediri itu sampai hari ini akhirnya menjadi terbaik berdasarkan sertifikasi. Ya, alumni Jadi SPR. Anda berbuat untuk tanah kelahiran Anda, Ya, ada curangnya sedikit, Pak. Ini kan kota kelahiran saya bangga dengan Kediri, tetapi ternyata peternaknya juga mau diajak maju. Nah, itu ya pas. Kalau saya orang Kediri hanya bangga, ternyata peternaknya susah diajak maju, ya percuma juga, Pak. Ternyata mereka bisa maju, Pak. Nuwun sewu, Pak Jaya. Tadinya waktu saya membanggakan Kediri itu, teman-teman dekat saya juga bilang, kamu ngomong-ngomong kok baik karena kamu orang Kediri. Ya pasti aja bias, tapi begitu sertifikasi dilakukan secara profesional dan objektif, terbukti bahwa saya bukan bias ini saya. Ini fakta menunjukkan mereka memang yang terbaik. Saya setuju, Pak. Itu pun saya setuju apa yang Anda perjuangkan itu, sebab nepotisme juga begitu, Pak. Nepotisme itu tidak selalu buruk loh, Pak. Ya, tergantung ya, kalau memang temennya anaknya itu mampu, kenapa tidak? Ya toh. Iya, di situ. Betul. Jadi putra daerah itu nggak ada salahnya di situ, Pak. Iya. Situ. Iya. Kan kita kadang-kadang kan agak sinis gitu kalau ya itu kan tanah kelahiranmu gitu kan. Padahal tapi buktinya kan jadinya bagus. Ya. Oke, Pak, gini. Profesor Dr. Insinyur Mulatno, nama Mulatno ini juga menarik loh, Pak, buat saya. Begitu ya. Gimana, Pak? Nah, itu apa? Tadi kata ibu saya, Pak. Ya. Ini kata ibu saya. Tapi beliau baru meninggal kira-kira 26 September kemarin. Waduh. Hingga ya, belum lama. Ya.
Ya, alhamdulillah saya juga bisa menemani beberapa bulan sebelum beliau pergi. Tapi beliau cerita nama saya itu disebut ibu saya, nama kok jelek toh, itu Pak. Karena waktu diberi nama Mulatno, itu kok hanya Mulatno padahal dia tuh lahirnya Agustus. Nah, buat ditambahi Agus Mulatno, itu ceritanya itu. Udah singkat cerita, apa itu Mulatno? Ternyata Mulatno itu kata ibu saya, dia tuh lahir pas ada peringatan Robiul Awal, lahirnya Nabi Muhammad. Kira-kira gitu. Ya. Dan Pak malamnya ada perayaan Maulud Nabi, saya lahir pagi Pak. Itulah saya disebut namanya Maulud. Dari Maulud itulah saya disebut Mulatno. Ya, saya agak menduga sedikit, tapi saya nggak berani. Tapi ya kalau gini ya benar, ada hubungannya dengan Maulid itu kan situ. Yeah, Oke, gitu, nah sekarang kita kembali. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembali ke waktu. Karena waktu saja, nah begini. Tentu saya pertanyaan saya kan di samping loncat-loncat juga dangkal tentu kan di sini. Nah, apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui tentang sekolah ini tadi itu yang dahsyat ini tadi. Silakan. Jadi begini Pak Jaya, tadi SPR ternyata telah memberikan harapan yang besar pada peternak kecil. Nah, kalau IPB sendiri Pak, terlalu berat untuk mengurusin peternak dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kami ingin menyebarkan konsep SPR ini ke semua perguruan tinggi di Indonesia, dimanapun berada. Supaya tidak orang dosen IPB saja yang datang ke Aceh sampai ke Papua. Nah, kami akhirnya karena kami sudah pengalaman selama 2013 sampai 2021, kira-kira 7-8 tahun, kami punya sistem yang yakin begitu. Nah, kita mulai transfer. Kemudian program SPR ini sudah mendapat hak kekayaan intelektual sehingga mempunyai aturan main di dalam menggunakan konsep ini. Nah, alhamdulillah dengan program pengalihan itu ada beberapa universitas yang telah bergabung dengan kami dan akan bergabung dengan kami. Paling tidak saya sebut Universitas Islam Kadiri di Kediri, Universitas Tadulako Palu, terus Universitas Islam Malang, Universitas Antakusuma Kota Waringin Barat, kemudian Politeknik Mapena itu juga sudah mulai bergabung walaupun agak gamang juga. Yang terakhir Universitas Khairun Ternate ingin bergabung juga. Nah, kami membayangkan Pak, ketika nanti konsep itu pindah, biarlah urusan Maluku Utara yang nangani Universitas Ternate Khairun saja. Nanti dari Malang, biarlah Universitas Malang, yang di Sulawesi Tengah, biarlah Universitas Tadulako saja, gitu Pak. Nanti setelah lulus, mereka sudah terstandarisasi semua, bergabung kepada alumni yang SASPRI tadi itu, Solidaritas Alumni SPR Indonesia. SPR bisa dilahirkan di mana-mana, tetapi SASPRI hanya satu di Indonesia. Inilah mempersatukan mereka untuk membuat kekuatan yang besar nanti itu. Menjadi diperhitungkan dan bisa menentukan, Pak. Kira-kira begitu. Bagus, terima kasih. Anda sangat inspiratif. Profesor Dr. Insinyur Mulatno, mohon maaf kami tidak punya apa-apa ya, kami cuma punya piagam sangat sederhana dari Jaya Suprana Institute yang kami akan kirim ke alamat Anda, nanti Anda tentukan kemana kepada Profesor Insinyur Dr. Insinyur Mulatno untuk yang telah berkenan menjadi narasumber acara gelar wicara Jaya Supranasio dengan tema peduli nasib peternak kecil. Mari kita beri tepuk tangan gegap gempita untuk Profesor Dr. Mulatno. Terima kasih sekali Pak Jaya, itu jauh lebih dari luar biasa. Terima kasih, nggak ada nilainya itu Pak. Terima kasih Pak Jaya atas kesempatannya. Terima kasih, ya terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih Pak.